Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas F20B akan mempresentasikan materi pertemuan 11. Masuk saja masuk materinya. Fungsi contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. 1. Serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial yaitu komunikasi di mana pengiriman dapat dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim data sekaligus dalam sekali tap. Port yang digunakan biasanya konektor DB9. Data serial dikirim melalui beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Berikut adalah port DB9 yang bisa dijumpai di perangkat komputer desktop, namun sudah jarang dijumpai di perangkat laptop. Gambar DB9 port COM0 dan COM01. Gambar DB9 port COM0 dan COM02. Ruangan komunikasi serial. Data pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua, yaitu data communication equipment dan data terminal equipment. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DCE ialah terminal di komputer. Berikut spek dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association. 1. Spek 2.0 tegangan antara plus 3 hingga plus 25 port. 2. Matlab 1 tegangan antara min 3 hingga min 25 port. 3. Tegangan open sirkuit tidak boleh lebih dari 25 volt. Arus hubung singkat tidak boleh lebih dari 500 mA. 5. Daerah antara 3 volt hingga min 3 tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Di atas adalah gambar DB9 serial port COM. DB9 mempunyai 9 pin, yaitu keterangan 1. Pin 1 data file detect atau DCD. Pin 2 receive data atau RXD. Pin 3 transmisi data atau TXD. Pin 4 data terminal ready atau DVR. Pin 5 sinyal bound atau command. Pin 6 dataset ready atau DSR. Pin 7 request fusion atau RTS. Pin 8 clear fusion atau CTS. Placement bank indicator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syarif. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada gambar pengendalian motor Raptor dengan 89C 2001 dan port serial. Pemrograman port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interferencing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program SD untuk komunikasi serial antara dua PC. Pertama ada pin TXD ke pin RXD komputer lain. Kedua, pin RXD dihubungkan ke pin TXD komputer lain. Ketiga, ada RTS dan CTS dihubungkan singkat. Ada DSR dan DTR dihubungkan singkat. Ada GND dihubungkan ke GND komputer. Next. Kedua ini ada paralel port dengan konektor DB25. Paralel port diperkenalkan pada tahun 1981 oleh IBM. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Paralel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out berjumlah 25 bit. Dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, paralel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode.
8 bit ini diwujudkan dalam sebuah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel, yakni ada TX atau transmit, ada RX atau pitch bit, dan GND ground. Selanjutnya, nah di sini ada diagram pin parallel port. Parallel port ini ada dua macam pin, yaitu pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Contronics dan pin 25 dikenal dengan DB25. Parallel port ini dibuat dalam dua konektor, yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung, sedangkan untuk konektor paralel betina dipasangkan pada komputer DB25. Dari semua pin yang hanya 12 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi, dan sisanya berfungsi sebagai ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada 8 bit untuk data dan 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke parallel port. Next. Nah, di sini ada contoh gambar paralel jantan dan paralel betina. Untuk contoh gambar paralel jantan ini ada tonjolan besi, dan untuk gambar paralel betina ini dengan ciri khas lubang. Selanjutnya, nah, untuk catatan pertama, ground dihubungkan dengan semua pin ground dalam kurung jika memungkinkan. Kedua, jangan menghubungkan ground dengan casing atau piranti lain. Ketiga, tanda N di depan nama sinyal menunjukkan bahwa pin tersebut tapi aktif rendah dalam kurung logika 0. Tanda minus pada status dan kontrol menunjukkan bahwa bit tersebut tidak hardware input, yaitu bahwa sinyal dibalik oleh interface parallel port. Misal jalur busway, jika sinyal plus 545i logika 1 dimasukkan ke pin ini dan kemudian status registernya dibaca, maka akan dihasilkan 0 volt dan kurung logikanya itu 0 di bit 7 PD status register tersebut. Pada parallel port mempunyai 3 register, yaitu ada data register, status register, dan control register. Data register ini dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, kontrol register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi logika 1 ke data register, maka data akan mengeluarkan tegangan positif 5pi atau logikanya itu 1. Kita bisa memprogram on dan off pada jalur data, dan jalur kontrol ini dalam kurung ini ada data lintas dan kontrol primas. Next. Di sini ada protokol FF mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu pertama ada siklus baca data atau data rate, kedua ada siklus baca alamat atau address rate, ketiga ada siklus data atau data read, keempat ada siklus tulis alamat atau address read. Siklus data ini digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. Siklus alamat digunakan mengirimkan alamat saluran atau channel informasi perintah dan kontrol. DB25 ini memiliki 25 buah pin dengan gambar tersebut. Di bawah ini ada gambar dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bahrul Ramadan untuk keterangannya. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Syarif Hidayat, yang dimana saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari gambar DB25 parallel port LPT atau LPT. Keterangannya yaitu dimana kontrol pin yang V atau pin 4
sama dengan request to send, yang VPN 5 yaitu clear to send, yang VPN 6 yaitu DCE ready, BCD ready, VPN 8 yaitu receive line signal detector, yang VPN 12 secondary receive line signal detector, yang VPN 13 secondary clear to send, VPN 19 yang dimana secondary request to send, lalu yang VPN 20 ada DPR ready. Yang selanjutnya ada timing pins yang dimana VPN 15 yang mengartikan yaitu transmitted signal atau transmisi signal elemen timing waktu dari elemen tersebut, yaitu yang DCE sama dengan atau DCE sama dengan sampai DTE. Lalu VPN 17 yang dimana sama dengan receive signal elemen timing atau DCE sampai DTE. VPN 24 yang dimana transmisi signal elemen timing yang DTE sampai dengan DCE. Lalu ada other pin selanjutnya VPN 1 atau sambungan shield, VPN 7 atau signal ground atau common router, VPN 9 atau reserve testing, VPN 10 atau reserve testing, VPN 11 atau unexamined atau VPN 18 ada local loopback, VPN 21 ada remote loopback dan signal quality detector. Lalu ada VPN 22 yang dimana ring indikator, VPN 23 yaitu data signal head select, VPN 25 test mode, VPN 2 transmisi data, VPN 3 receive data. Untuk yang dimana untuk mengeluarkan data di para port paralel, Anda gunakan fungsi port 8 yang 8 bit dan port B 16 bit sebagai berikut. Program pengendali lampu LED di port paralel IOPAR.c yang dimana pagar include integer main. Ya mungkin kalau ini programnya, kode programnya bisa dilihat aja ya di sini. Ada program Visual C++, lalu ada model Visual C++ untuk output, ada pengendali lampu LED di port paralel, yang mana yang di sini biasa include integer main. Nah, selanjutnya ya di sini juga sama prosedur lampu hidup naik, yang dimana begin di integer sama dengan 1, repeat port 378 sama dengan integer. Lalu ya ini menggunakannya itu jika Anda ingin menggunakan bahasa C atau C++ mungkin ya akan lebih baik alamat port Anda didefinisikan sebagai yang dimana define port OX 378. Sesuai dengan gambar contoh aplikasi port paralel mempunyai 3 alamat seperti pada tabel 9.2. 3 BCH ialah alamat dasar yang diperkenalkan sejak munculnya port paralel pada kartu video yang kemudian tidak digunakan lagi. LPT1 ialah line printer dengan alamat 378H. Lalu LPT2 dengan alamat 278H. Meskipun alamat ini dapat dirubah, saat ini alamat 378H dan 278H umumnya digunakan sebagai alamat port untuk paralel. Ya mungkin dari saya segitu aja, bakal dilanjutin oleh rekan saya yaitu Fatir Jamiludin. Dan terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari baru yaitu aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 dekoder USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung 2 kecepatan, yaitu metode kecepatan penuh 12 megabit atau S dan kecepatan rendah 1,5 megabit. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 megabit yang dikenal sebagai metode kecepatan tinggi. Next, ada 2 macam konektor USB, yaitu konektor A untuk hubungan ke host dan konektor, yaitu ada B untuk hubungkan ke
peranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Fungsi USB yaitu suatu piranti USB dapat dikatakan dengan sebagai sebuah alat transceiver atau pengiriman sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yaitu USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lain. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedasi output 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshot dan undershot. Next, aplikasi dan rangkaian dengan USB. Keterangan konektor USB yaitu tegangan positif 5 volt, data negatif, data positif, tegangan negatif. Sesuai dengan tujuan di bawah konektor USB yaitu untuk memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat disusut menjadi power supply 5 volt. Caranya, siapkan komponen elektronika sebagai berikut. Yang pertama yaitu resistor dengan 680 mega. Kedua, kondenstor yaitu dengan 10 sampai 16 volt dan 100 nF. Yang ketiga yaitu LED dengan pemilihan warna sesuai keinginan Anda. Dengan jumlah masing-masing komponen adalah 1. Berikut adalah gambar konektor USB. Next, konektor USB sebagai power supply. Rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkaian ini berhubungan langsung dengan komputer. Aplikasi dari rangkaian ini dimanfaatkan sebagai power supply dari programmer microcontroller. Adapun juga dapat memanfaatkan rangkaian ini sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun berkelompok yang digunakan untuk penerangan seperti yang sudah banyak dijual. Berikut gambar rangkaian USB sebagai power supply. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.